Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 18 Oktober 2024 merupakan pesta Santo Lukas, penulis Injil. Bacaan dibawakan oleh Vincentius Johan, Mazmur dilantunkan oleh Irene Indarti, dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami kembali bersujud di hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas hari baru yang telah Engkau beri. Kami mohon terangi budi kami, supaya kami mengerti makna sapaan-Mu pada hari ini. Terangi hati kami untuk tetap setia dengan ajaran kasih-Mu, dan teguhkanlah iman kami untuk tetap tegar dalam situasi apapun, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 4, ayat 10 sampai dengan 17a. Saudaraku terkasih, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia, sedang Titus ke Dalmasia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawalah juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia.
tunjukkan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Bara kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bara kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan kalian yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka,
kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Mewartakan dan mewujudkan damai sejahtera. Renungan dibawakan oleh Aloysius Gonzaga Dani. Bapak Ibu, kaum muda dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Allah, mari kita awali hari ini dengan damai sejahtera dari Allah. Hari ini kita merayakan pesta Santo Lukas penulis Injil. Tidak seperti ketiga penulis Injil yang lain, Santo Lukas menulis 2 buku, yakni Injil dan Kisah Para Rasul. Baik Injil dan Kisah Para Rasul, keduanya mengisahkan karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus. Dan inti dari keselamatan itu adalah menghadirkan damai sejahtera di dunia. Kata damai sejahtera adalah sesuatu yang sulit kita dapatkan belakangan ini. Keadaan kita sehari-hari yang dihadapkan pada amarah, tekanan hidup, perbedaan cara pandang dengan orang lain, bahkan pergumulan dengan sakit penyakit, seringkali membuat kita jauh dari damai sejahtera. Akan tetapi, iman Katolik kembali mengingatkan kita bahwa ada kekuatan besar di balik semua itu, yaitu Allah kita. Allah bersedia berdinamika bersama dalam kehidupan kita sehari-hari, menjalani waktu-waktu yang kita anggap berat, dan mengajak kita semua untuk tetap berupaya dan berusaha untuk mengerti dengan tepat terhadap rencananya. Dan pada akhirnya, Allah memberikan damai sejahtera yang mewujud melampaui segala akal manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, lebih dari itu, kita juga diutus untuk mewartakan damai sejahtera di dunia ini dengan menyebarkan kisah sukacita keselamatan Allah, supaya damai sejahtera di bumi ini bisa terwujud. Dalam kisah Injil hari ini tertulis, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Walaupun dihadapkan dengan kerasnya tuntutan hidup, Allah mengajarkan kepada kita untuk tetap membawa damai sejahtera. Kalaupun damai sejahtera itu tidak diterima, berkat-Nya akan kembali lagi kepada kita. Marilah bersyukur untuk segala yang kita alami dengan keluarga dan komunitas kita. Tetap setia dengan iman kita, dan marilah kita berhikmat kepada Allah karena rancangannya sungguh baik. Berilah senyum, sapa dan harapan-harapan baik untuk saling menguatkan satu sama lain, sehingga perjumpaan kita dapat memberikan damai sejahtera bagi dunia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pengajaran-Mu hari ini, yang sudah menjadi pelita bagi hidup kami. Berilah kami hikmat untuk tetap setia dalam iman-Mu, dan mampukan untuk meneladan kasih-Mu, kasih yang tanpa batas, sehingga kami bisa berkenan menjadi murid-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kami mohon berkatilah juga keluarga, pekerjaan, komunitas, dan saudara-saudara kami, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.